Oke, I will speak in bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Maureen Yudit, ke Mas Gifhar, Mbak Nadia, Mbak Afriza, dan panitia yang sudah menyempatkan waktu untuk mengadakan SP ini, dan terima kasih telah mengundang saya. Selamat pagi teman-teman sekalian. Saat ini saya akan mencoba berbagi pengalaman mengenai upstream oil and gas facility. Oke, ini tadi sudah disampaikan bahwa kurikulum vitae saya, dan berikut ini adalah bermacam paper. Untuk saat ini 2021 saya fokus di assessment wax deposition yang rencananya nanti di tahun ini akan dipresentasikan di Bali untuk presentasi ini. Kemudian saya juga certified engineer sebagai flow assurance, sebagai trainer di Lead Flow. Kemudian saya juga tertarik di paper di flow assurance dan VVT hydrocarbon fluid. Jadi jika teman-teman tertarik mengenai permasalahan flow assurance dan VVT hydrocarbon, itu saya senang sekali untuk berbagi pengalaman juga. Baik. Berikut ini adalah sesi motivasi. Motivasi ini selalu saya sempatkan waktu di materi steady state dan di dinamik, di mana saya selalu memberikan motivasi sepak bola. Kenapa sepak bola? Karena Lionel Messi pada saat umur 11 tahun, dia mengalami pelambatan hormon pertumbuhan, di mana teman-temannya lebih tinggi dibandingkan Lionel Messi. Lionel Messi di sini mempunyai tinggi 127 cm. Dia sempat memiliki masalah kesehatan, yaitu mengalami kekurangan hormon pertumbuhan. Oke. Kita coba share videonya. Kemudian waktu yang berlalu, akhirnya manajemen Barcelona yang melihat bakatnya akhirnya mau mengeluarkan biaya untuk terapi hormon tersebut dengan syarat Messi akan bermain di klub tersebut. Nah, tetapi ini sempat membuat Messi depresi. Nah, kemudian dokter terapi memberi semangat dan mengatakan bahwa Messi akan lebih tinggi dibandingkan Maradona. Ternyata beberapa tahun kemudian sang dokter menepati janjinya. Bentar. Ternyata betul bahwa Messi lebih tinggi 5 cm dibandingkan Maradona. Nah, dari motivasi ini kira-kira apa yang bisa kita dapat? Bahwa jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai beberapa kelemahan, jadikan kelemahan itu sebagai kekuatan masing-masing teman-teman, sehingga teman-teman bisa jauh lebih baik dari sekarang. Oke. Jadi selain berpikir positif, semangat, apalagi sekedar kondisi COVID, kemudian banyak sekali pembukaan belum ada ya untuk loker. Jadi kita harus tetap semangat dan berpikir positif. Oke. Ini adalah sedikit video eksplorasi produksi migas dari SK Migas, di mana beberapa waktu lalu ini udah di-share di online, tetapi saat ini baru sedikit ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat bagaimana proses dari subsurface sampai ke surface. Coba saya share. Oke. Apakah sudah terdengar? Sudah, minyak dan gas bumi merupakan hasil dari proses makhluk hidup purbakala yang mati dan terkubur selama jutaan tahun, mendapatkan tekanan dan pemanasan suhu tinggi, lalu kemudian berproses menjadi mineral. Untuk membawa minyak dan gas bumi sampai ke permukaan, dibutuhkan proses yang panjang dan mahal. Industri migas modern membagi proses ini menjadi 2 tahap.
yaitu tahap eksplorasi dan tahap produksi. Kegiatan eksplorasi dimaksudkan untuk menemukan cadangan migas, sedangkan kegiatan produksi bertujuan untuk mengangkatnya ke permukaan. Kegiatan eksplorasi terdiri dari beberapa tahap, meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk memahami struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi ini, maka dapat diketahui area yang perlu dikaji lebih lanjut menggunakan studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan hingga kedalaman beberapa kilometer di bawahnya. Proses ini berlangsung selama 6 bulan sampai dengan 1,5 tahun, tergantung dari luasan area dan kedalaman yang dituju. Metode yang paling banyak digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Melalui kegiatan seismik, keadaan di bawah tanah dapat direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kegiatan seismik berlangsung selama 1 sampai dengan 4 tahun, tergantung dari lokasi dan tipe reservoirnya. Berdasarkan hasil interpretasi gambar, jika ditemukan lapisan yang berpotensi menyimpan cadangan migas, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan pengeboran eksplorasi. Data seismik yang akurat belum tentu menjamin terdapatnya cadangan migas. Data tersebut harus dibuktikan dengan kegiatan pengeboran. Semakin dalam lapisan yang dibor, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Pengeboran merupakan bagian terpenting dalam kegiatan eksplorasi maupun produksi. Lama waktu pengeboran satu sumur bisa memakan waktu 1 sampai 4 bulan. Kegiatan eksplorasi mengandung resiko dan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, dibutuhkan modal yang sangat besar, teknologi yang canggih, dan sumber daya manusia yang berpengalaman. Resiko terburuk dari kegiatan pengeboran adalah dry hole atau tidak ditemukannya cadangan migas. Akan tetapi, keduanya tidak dapat ditemukan tanpa melalui kegiatan eksplorasi. Jika kegiatan eksplorasi berhasil, kegiatan dapat dilanjutkan dengan tahap pengembangan atau produksi. Kegiatan ini mencakup pengeboran sumur, pengembangan, serta pembangunan fasilitas produksi. Kegiatan produksi mengangkat minyak dan gas bumi ke permukaan. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing. Minyak dan gas bumi kemudian dialirkan ke sumur, lalu naik ke permukaan melalui pipa salur. Setelah itu dialirkan lagi ke separator, yang akan memisahkan keduanya dari material yang tidak dibutuhkan, hingga akhirnya minyak dan gas bumi saling dipisahkan. Proses ini biasanya memakan waktu 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Minyak dialirkan menuju tangki pengumpul, sementara gas dialirkan melalui pipa kepada konsumen. Proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami atau menggunakan metode pengangkatan buatan. Pada kontrak kerjasama yang dianut Indonesia, semua biaya yang timbul dari kegiatan eksplorasi dan produksi sepenuhnya ditanggung kontraktor dan nantinya akan dikembalikan saat lapangan sudah menghasilkan dalam bentuk hasil produksi minyak dan gas bumi. Kegiatan eksplorasi dan produksi migas memakan waktu serta proses yang sangat lama. Minyak dan gas bumi yang saat ini kita nikmati merupakan hasil dari eksplorasi dan produksi selama puluhan tahun. Semua ini dilakukan untuk menjamin ketersediaan minyak dan gas bumi bagi masa depan. SKK Migas mengelola hulu minyak dan gas bumi untuk negeri. Ya. Oke, jadi kalau kita ngambil kesimpulan berapa lama untuk proses dari subsurface, dari ketemunya studi geofisika sampai ke produksi. Jadi bisa dilihat bahwa lamanya adalah 9 tahun. Jadi kalau misalnya kenapa 9 tahun? Tadi udah disampaikan untuk studi geofisika 6 bulan sampai 1,5 tahun tergantung dari luasan area. Kemudian kegiatan seismik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, itu kurang lebih maksimum 4 tahun, dan pengeboran 4 bulan, dan pengembangan maksimal 3 tahun. Jadi totalnya semuanya adalah 9 tahun. Nah,
Jadi kalau misalnya dilihat dari garis putih ini adalah produksi berbanding lurus dengan benefit atau keuntungan yang didapat. Keuntungan itu baru didapat setelah mulai produksi. Nah, ini natural decline. Apa yang harus dilakukan ketika natural decline? Jadi banyak cara untuk kita menaikkan produksi. Salah satunya adalah pressure maintenance, kemudian artificial lift untuk menaikkan lagi produksi. Yang produksi turun karena tekanan dari sumur itu mulai rendah, tidak ada dorongan untuk naik ke atas, sehingga butuh artificial lift, kemudian pressure maintenance, kemudian lowering pressure, penurunan di surface, sehingga aliran bisa naik lagi ke atas. Grafiknya akan naik lagi, kemudian akan decline lagi, kemudian lagi naik. Salah satunya juga ada IOR dan IOR. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa batas ekonomi limitnya ada di mana, sehingga lapangannya ekonomis atau tidak ketika kita mengetahui ekonomi limitnya. Jadi laju decline, reproduksi migas dipengaruhi ada 3. Yang pertama adalah kemampuan dari reservoir sumur itu sendiri, fasilitas produksi, dan market dari si migasnya. Kalau tidak ada market, akan pengaruh terhadap produksi. Kemudian kalau sumurnya tekanannya rendah, akan berpengaruh terhadap produksi. Kalau fasilitasnya bermasalah, ada bottlenecking, juga berpengaruh terhadap produksi. Oke, ini tadi rangkuman di mana ini gambaran secara umum oil and gas upstream business proses di Indonesia. Ada tambahan bahwa adanya go split. Nah, PSC di sini singkatan dari production sharing contract, kemudian go split ini baru di tahun 2017 ya, tepatnya di 19 Januari 2019. KKS atau KKS di migas di Indonesia yang pertama kali menggunakan growth split itu di PAE ONWJ, merupakan WK pertama. Ya. Kemudian ada TAC, Technical Assistance Contract, tetapi namanya sudah berubah menjadi KSO, kerjasama operasi. Kemudian ada JOB, Joint Operation Body. Jadi kalau teman-teman mau belajar ini bisa belajar di sesi petroleum ekonomi, kalau lebih detail lagi. Kemudian setelah kontrak award, baru dilakukan AFA. AFA di sini adalah otoritas pembiayaan rencana kerja dan anggaran atas kegiatan yang berbasis proyek yang diberikan oleh SKK Migas kepada kontraktor kontrak kerjasama atau KKS berdasarkan hasil evaluasi teknis dan biaya. Jadi misalnya teman-teman mau belajar mengenai AFA, bisa di-download di PTK SKK Migas nomor 37, itu bisa juga untuk belajar mengenai itu ya. Di 39, mohon maaf, di PTK 39 revisi 2 AFA. Kemudian dilakukan JNG, Geofisika Geoscience Study, kemudian seismik, kemudian drilling sampling, kemudian POD. Nah, POD di sini berdasarkan PTK 37 itu untuk memberikan acuan kepada SKK Migas untuk menstandarisasi proses penyusunan prosedur pengajuan evaluasi, persetujuan, dan monitoring POD. Jadi ketika penemuan minyak dan gas, kemudian penentuan status eksplorasi, studi pengembangan, pembahasan POD, kemudian baru persetujuan POD dan monitoring POD. Ini yang ada di PTK 037. Jadi ini adalah stage-nya 9 tahun, kamu setelah 9 tahun baru dilakukan produksi, setelah produksi baru decommissioning, atau kita sebutnya namanya ASR, Abandon Site Restores. Nah, ini adalah secara umum Capital Value Process atau CVP. Bentar ya. Oke, CVP, di mana yang pertama adalah ada inisiasi, ada seleksi, ada kajian lanjut atau define, kemudian ada eksekusi, ada operasi. Nah, setelah operasi ini biasanya ada decommissioning. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Nah, POD itu ada masuk ke DG3 di sini, sebelum define atau kajian lanjut. Di sini banyak banget persyaratannya, bahwa kita menginisiasi, kemudian menseleksi, banyak pilihan mana yang paling ekonomis untuk pengembangan, kemudian setelah
pemilihan seleksi, baru dilakukan kajian lebih lanjut yang detail, sehingga kita mendapatkan confident cost yang sesuai, tidak lebih tidak kurang dari 10%, sehingga tidak ada penambahan dari biaya yang sudah diajukan di-approve oleh SK Migas atau High Level Management. FL ini itu merupakan satu proses conceptual development, di mana bisa mendefine basic lebih spesifik lagi ya. Oke, kira apa yang diperlukan teman-teman sebagai engineer? Nah, karena Undang-Undang Nomor 11 tahun 2014 itu sudah mengharuskan kita sebagai engineer untuk proses engineer itu kurang lebih mirip seperti di luar negeri, overseas. Setiap engineer mempunyai sertifikasi lebih lanjut, biasanya ke luar negeri bernama gelarnya PE atau Professional Engineer atau International Professional Engineer. Kalau di ASEAN namanya ASEAN Chartered Professional Engineer. Sedangkan kalau untuk sedangkan untuk sertifikasi insinyur dari PII, mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai yang pertama adalah pelaksanaan lapangan proyek. Ini bagi insinyur profesional Pratama. Nanti gelarnya adalah IPP. Kemudian ada proyek manager, gelarnya nanti akan bernama insinyur profesional media, IPM, skornya 3000. Kemudian yang terakhir adalah proyek direktur bagi insinyur profesional utama atau gelarnya IPU dengan skor paling tinggi adalah 6000. Jadi yang berhak nanti mengeluarkan engineering dokumen adalah yang punya gelar ini nantinya. Untuk sekarang biasanya akan lebih fokus kepada teman-teman yang bergerak di engineering company. Oke, kemudian harus familiar dengan engineering standar, API, American Petroleum Institute, kemudian GPSA, NES, kemudian ASME, tetapi untuk mendesain facility biasanya akan diwajibkan mengetahui mengenai API 14C dan rekomendasi praktis 500. Ini wajib teman-teman mengetahui. Nanti bisa dipelajari karena teman-teman masih semester awal atau jadi bisa mempersiapkan diri langkah ke depan sebelum terjun ke dunia kerja. Kemudian bisa proses simulasi, calculation, kemudian bisa menggambarkan VFD, PNID. VFD adalah proses flow diagram, PNID adalah proses instrumen drawing, kemudian bisa menggambarkan proses flow skemanya, kemudian bisa menggambarkan atau membuat cause effect diagram, dan paling penting adalah mengupdate technical knowledge. Seperti sekarang ini adalah teman-teman mengupgrade skill masing-masing sehingga bisa mengetahui wawasan mengenai oil and gas. Dan juga kalau bisa berperan aktif untuk membuat paper sehingga bisa punya berwawasan tinggi di ajang tersebut, kemudian network juga semakin banyak. Oke, kemudian untuk proses simulation, biasanya permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan sebelum terselesaikan, kadang-kali saya melihat ketika ada permasalahan langsung dilakukan adalah simulasi. Ini hal yang kurang tepat, di mana sebaiknya yang menjadi prioritas adalah kita harus mengetahui fenomena atau memahami fluida itu sendiri. Jadi ketika teman-teman membuat tesis atau membuat suatu rangkaian penelitian, kita harus memahami fluidanya tersebut. Seperti halnya kita mau kenal dengan si A, si B, kita harus memahami tidak hanya namanya saja, tetapi bagaimana dia punya suka hobinya apa, kemudian tertarik apa. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana cara mendekati si A tersebut. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kita harus mengetahui PTQC, itu adalah pressure, temperatur, flow, dan compositional. Nah, setelah dapat mengetahui ini, kita harus melakukan quality control atau quality check, memastikan bahwa samplingnya baik dan benar. Kemudian
ada juga black oil, tetapi warna merah-merah ini adalah prioritas. Kita harus juga mengetahui operation actual condition, kemudian kita juga harus mengetahui integrity. Integrity ini adalah kehandalan dari fasilitas produksi. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah kondisi saat ini sudah mengalami penurunan atau penipisan material atau tidak. Karena jika ada penipisan akan berakibat kepada jadi kebocoran, leaking, kebocoran, kemudian terjadi bisa potensi terjadi meledak dan macam lah. Kemudian yang paling penting adalah kita harus melakukan feedback, karena banyak sekali ketika kita terima data, terima masalah, terima data, langsung dilakukan summary tanpa adanya komunikasi feedback sama yang punya lapangan. Nah, tujuannya apa? Untuk melakukan proses simulasi. Itu operation, kita bisa menggambarkan operation secara desain, fasilitas yang ada, kemudian kita bisa mengevaluasi performance, kemudian melakukan debottlenecking dan menyelesaikan masalah. Oke, ini adalah salah satu quality control yang pernah saya buat di lapangan X, ya, bahwa ini adalah phase envelope dari gas, ini phase envelope dari minyak, bahwa GOR itu tidak bersinggungan terhadap kedua fase ini, sehingga ini bisa diprediksikan bahwa sampling yang diambil adalah tidak tepat, pengambilan yang salah, terjadi liquid carryover pada saat di fase gas, kemudian banyak komposisi fraksi berat yang flash gasnya banyak yang menguap, sehingga kita tidak perlu lagi melanjutkan simulasi tahapan selanjutnya, karena jika datanya tidak tepat akan berujung hasil simulasi juga tidak tepat. Oke, bagaimana cara kita mendesain fasilitas? Nah, ini sangat penting sekali ya. Ada namanya phase envelope. Ketika kita sudah mendapatkan komposisi hidrokarbon, ada namanya phase envelope, di mana kita mengetahui ada critical point, itu adalah temperatur dan tekanan di mana fase vapor dan liquid memiliki konsentrasi yang sama. Kemudian ini adalah garis warna merah, sikrodentum, merupakan temperatur maksimum di mana dua fase tersebut. Ya. Kemudian ini adalah sikrodenbar, itu adalah tekanan maksimumnya. Kemudian yang garis warna merah, titik-titik ini ada merupakan dew point, ini adalah titik uapnya. Ini fase uap atau fase gas, ini adalah mix, campuran gas sama liquid, sedangkan yang bubble point merupakan fase liquid. Jadi ketika dari sumur, kondisinya ada di sini, dia sudah memasukkan tekanan dan temperatur mulai turun, masuk terhadap garis dew point, berarti dia udah mulai terbentuknya dua fase, artinya mix ya, antara gas sama liquid, sehingga kita membutuhkan separator. Dan kita juga harus mengetahui bahwa kita melewati adalah air, berarti air ini berapa jumlahnya, kita harus bisa ada fasilitas water treatment. Begitu juga ketika kita mendekati garis hidrat, kita harus punya mitigasi mengenai hidrat, dan juga dengan mitigasi terhadap wax sampai proses terjadinya sampai ke downstreamnya si fasilitas yang kita desain. Kemudian untuk kenapa saya tampilkan karakteristik dari sumur, karena kita harus juga mengetahui ketika kita mendesain fasilitas, kita harus mengetahui karakteristik dari sumur itu apa. Apakah dari gas? Kalau dari gas berarti tidak ada liquid, jadi kita tidak perlu mendesain fasilitas liquid. Kalau ada wet gas, berarti kita perlu mendesain potensi terjadinya liquid di tahun berapa, kita juga harus desain. Begitu dengan gas kondensat, volatile oil, dan black oil. Berarti volatile dan black oil ini udah kondisi liquid ya, untuk gasnya dia cenderung sedikit, berarti low GOR. Mungkin teman-teman sedikit ini informasi aja, bahwa untuk C1 dan C2 itu bisa menjadi LNG,
C3, C4 bisa jadi LPG, dan fraksi berat yang tadi saya sampaikan itu bisa menjadi crude oil atau kondensat, dan proses NGL atau natural gas liquid itu dari C2 sampai C fraksi beratnya. Oke, jadi sebelum kita ke slide untuk surface facility, kita juga harus tahu PPE atau personal protection equipment, di mana di sini ada helm, kita harus safety, kemudian ada kacamata safety, kemudian coverall. Coverall ini harus tahan terhadap kebakaran dan harus berwarna cerah. Jadi ketika in case kita ada permasalahan kecebur di laut atau apa, itu berpotensi warna-warna yang ini membantu untuk pencarian. Kemudian ear plug harus kita pakai, karena kalau di lapangan itu punya batas maksimumnya 85 desibel. Kemudian hand glove harus kondisi sesuai dengan persyaratan. Kemudian safety shoes dan work vest. Work vest di sini untuk teman-teman yang kerjanya di laut ya, pada saat mentransfer boot atau pada saat bekerja di luar lapangannya. Oke, kemudian bahaya apa yang terjadi ketika di laut atau di offshore ya, di fasilitas, dan di onshore biasanya ada fire explosion. Ini gambar di sini ada gambar kejadian di Viper Alpha. Kemudian hidrokarbon release itu jadi kebocoran leak gas, kemudian tekanan yang sangat tinggi, gas oil, itu sangat berbahaya. Kemudian emergency shutdown, kemudian tabrakan kapal seperti ini digambar, kemudian jatuhnya ke laut. Ini sering terjadi ketika kondisi dari personel yang sudah terganggu, biasanya terkendala masalah hal-hal yang kejadian panik, biasanya dia langsung kecebur atau gimana. Oke, kemudian safety device-nya adalah ESD button. Nah, kenapa di sini ada tulisan pull, tarik? Karena kalau kita di sini tulisannya push, ini kadang-kali bisa kita senderan, bisa kesenggol apa, makanya selalu tulisannya pull itu buat safety-nya juga. Kemudian ada gas detector untuk mengetahui kebocoran leaking gas. Kemudian ada fire detector ya. Jadi fire detector di sini. Kemudian kalau kenapa butuh safety device untuk gas detector dan fire detector? Jadi kebakaran menimbulkan dampak negatif yang sangat besar bagi keselamatan individu, aset, dan juga dokumen. Jadi upaya agar sebuah area dan bangunan aman terjadi kebakaran itu dengan memasukkan sistem penanganan kebakaran yang sudah terintegrasi dengan bangunan yang kena dengan namanya fire system. Jadi fire alarm seperti yang di sini. Fire alarm system ini untuk mendeteksi kebakaran seperti gas detector, flame detector, kemudian fire detector. Kemudian ada juga fire suppression system, itu sistem pemadam api otomatis dengan menggunakan gas dan bahan kimia lainnya. Kemudian ada fire hydrant system. Kemudian kalau ditanya bagaimana mendeteksi kebocoran gas LPG dan gas LNG, apakah posisi detektornya sama? Tentu saja beda, karena LPG lebih berat daripada udara, sehingga apabila terjadi kebocoran, gas akan turun mendekati lantai dan tidak terbang ke udara. Sedangkan untuk LNG yang lebih ringan, yang tadi slide sebelumnya sudah disampaikan, LNG dia lebih berat, C1, C2, lebih ringan dibandingkan udara, sehingga terjadi kebocoran, maka gasnya akan terbang ke udara. Jadi perbedaan sifat gas inilah yang menentukan posisi detektor. Kemudian ada safety device untuk fire hydrant-nya. Nah, ini adalah standar OLAS, di mana life saving ketika terjadi hal-hal yang keselamatan di
di platform-platform atau di offshore ya. Di mana di sini ada tulisan biasanya maksimum 30 orang. Jadi ketika dibuka, dia akan ke laut, kemudian akan mengembang menjadi perahu karet. Kemudian ini ada namanya lifeboat. Biasanya dia akan cenderung bisa turun dari atas ke bawah atau dia menukik dari atas ke bawah. Jadi untuk memudahkan bisa meluncur langsung ke laut. Biasanya di dalam lifeboat atau di perahu karet ini disediakan makanan yang sangat instan, kemudian peralatan obat-obatan. Kemudian ini adalah jalur untuk escape route untuk melahirkan ketika terjadi kebakaran, explosion. Kenapa warna kuning? Untuk memudahkan kebakaran atau kategori ringan, kebakaran atau kategori sedang. Ini adalah master point di mana tempat dikumpulkan terlebih dahulu sebelum ada perintah dari komander apakah kebakaran itu bisa diatasi apa tidak, kemudian ada pembagian tugas, kemudian akan diabsen. Jika diabsennya komplit, baru dilakukan tindakan lebih lanjut, apakah langsung ke lifeboat atau tidak. Gitu. Jika tidak komplit, biasanya akan di satu orang atau dua orang akan mencari orang yang tidak disebut. Oke, ini macam-macam alarm, tapi mohon maaf, sepertinya koneksi alarmnya tidak bunyi. Ada emergency shutdown, tiap alarm beda-beda. Ada fire alarm, kemudian ada abandon. Nah, udah kondisi abandon di sini, kondisinya udah tidak bisa diatasi. Nah, sepertinya teman-teman bisa melihat di film Deepwater, kondisinya udah tidak bisa diatasi sehingga abandon alarm diaktifkan. Oke. Kemudian kalau misalnya ditanya apa sih perbedaan onshore sama offshore? Nah, kalau di onshore lokasinya adalah dari laut, batas laut sampai ke darat. Kemudian cenderung misalnya kalau di darat itu gampang lah modifikasinya. Kemudian tidak kompleks, apalagi biaya kurang dibandingkan yang offshore. Offshore kan butuh mobilitas yang sangat tinggi. Kondisinya juga harus kompleks. Kemudian lingkungan juga membutuhkan spek yang lebih tinggi karena ada batas oil content di laut itu maksimum 50 ppm. Kurang lebih dari 50 ppm butuh treatment sehingga butuh biaya lagi. Kemudian limitasi space seperti yang digambar sini, kebetulannya dulu fasilitas di laut saya, kalau dilihat dari kaki-kakinya itu sangat kecil, artinya water depth kedalaman dari laut itu sangat kurang dari 100 meter. Tepatnya kalau di sini sekitar 60-70 meter. Desainnya di sini, desainnya kapasitasnya 50 mm, tapi karena perkembangan produksi fasilitas sehingga menjadi 100 mm. Bisa dilihat sangat kompleks sekali. Jadi space-space yang kecil kita manfaatkan semaksimal mungkin sehingga kapasitasnya bisa tercapai 100 mm. Sedangkan untuk yang di sini adalah living quarter, tempat teman-teman menginap, beristirahat. Jadi ketika untuk bekerja mereka melalui jembatan yang di sini ya. Oke. Tadi saya juga sampaikan bahwa banyak sekali platform-platform yang berdasarkan water depth. Jadi seperti gambar yang tadi saya sampaikan itu adalah model fixed platform. Ini. Kemudian ada compliant tower, water depth 350 meter. Semakin ke bawah berarti semakin dalam water depth berarti butuh kondisi fasilitas yang sangat advance. Yang paling dalam adalah menggunakan spar platform dan floating production system yang ada di lapangan di Indonesia itu di Jangkrik ya, FWU di Jangkrik yang punyanya ini. Mereka menggunakan floating production system karena water depth kurang lebih 2.500 sampai 3.000 meter. Oke. Jadi kalau di offshore facility didesain senyaman mungkin bagi personelnya. Jadi mirip seperti kayak hotel, ada
alat nge-gym, main biliar, ada bulu tangkis, ada basket, kemudian bebas, ada main game juga ada di sini. Nah, di gambar yang di sini living waternya ada di sini. Jadi sangat senyaman mungkin ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Karena kenapa senyaman mungkin? Karena rotasi kerjanya ada yang 14 hari kerja, ada 14 hari libur, ada yang 10-10, ada yang 28-28. Tergantung dari kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Oke, nah sekarang kita mau konsep fasilitas service facility. Jadi kita sebagai seorang facility, yang perlu kita lakukan adalah dari sumber produksi itu bisa menghasil apa kandungannya, kemudian apa yang diminta dari customer. Misalnya water content-nya 0,1 ppm volume, CO2-nya H2S kurang dari 4 ppm dan CO2 kurang dari 50 ppm, dan moisture content atau kandungan airnya kurang dari 7 pound per MHCF. Nah, jadi kita desainnya berdasarkan itu permintaan dari customer dan dari sumber dari karakteristik di sumber itu sendiri. Jadi kita desainnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi 3 fase itu kita treat menggunakan separator. Separator di sini dipisahkan berdasarkan berat jenis. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin tahu proses migas secara konvensional itu ada di mana, itu bisa main ke lapangan Texas Wonocolo. Di situ sangat konvensional sekali. Tidak menggunakan separator, tapi menggunakan wadah yang seadanya, sehingga mereka menunggu berat jenis butuh waktu yang sangat lama. Nah, ini ada separator untuk gas yang warna merah, diproses dipurifikasi lebih lanjut, kemudian dilakukan proses ekstraksi NGL, natural gas liquid, dipisahkan menjadi LPG, kemudian dijadikan pupuk dan jadikan power. Kemudian minyak dipisahkan sehingga masuk ke tangki dengan tipe fixed roof. Ada macam-macam tangkinya. Kalau di sini ada fixed roof ya, kemudian baru dimasuk ke kilang. Kemudian water baru ditreatment lagi sehingga mencapai persyaratan oil content kurang dari 10 ppm. Ini yang ada di persyaratan di darat ya. Kalau di laut itu 50 ppm, kalau di darat kurang lebih 10 ppm. Nah, untuk buangan water ini biasanya dimanfaatkan untuk sumber injeksi, untuk pressure maintenance, sehingga bisa menaikkan tekanan tekanan yang hilang ada di sumur, itu ditekan lagi menggunakan water. Jadi tekanan menjadi stabil. Oke. Kemudian ini adalah treatment ketika kita mendapatkan source dari sumur, tekanan dari sumur yang sangat asam, sangat tinggi, 32% CO2 dan H2S-nya sangat tinggi ya, sehingga tidak bisa menggunakan skema facility yang sebelumnya. Jadi harus betul-betul kompleks. Di sini ada namanya advanced TEG, singkatan dari triethylene glycol, untuk mengabsorb kandungan dari air dan impuritas. Kemudian ada namanya DPCU, dew point control, agar impuritas bisa berkurang dan mendapatkan liquid minyak atau kondensat yang banyak. Tetapi itu tadi, kenapa kita munculkan advanced TEG di sini? Karena untuk membuang airnya. Karena kalau tidak ada di sini, kemudian dilakukan pendinginan, akan terjadi hidrat. Dan kemudian akhir dari gas tadi yang masih ada kandungan CO2 H2S itu dimasukkan kepada AGRU, acid gas recovery unit, dan gasnya yang bersih dari buangan gas asam tadi dikompres, dibuang kandungan airnya, baru dikompres, baru dijual. Hingga sesuai dengan spek dari customer yang diinginkan. Sedangkan untuk gas yang asam yang tadi dimasukkan ke dalam diproses lebih lanjut untuk H2S dan CO2-nya agar dibuang H2S sama CO2, kemudian sulfurnya dibuang melalui sulfur recovery unit dan kemudian dilanjutkan pada TGU, tail gas unit, untuk mengolah asid gas dari sulfurnya. Kemudian baru
proses lebih lanjut menggunakan thermal oxidation agar mengubah limbah gas atau waste gas yang memiliki kapasitas atau konsentrasi racun yang tinggi menjadi gas buang atau gas yang bersifat bersih agar dapat dibuang ke udara bebas dengan konsentrasi racun yang lebih rendah. Ya. Oke. Kemudian ini adalah export line, itu ada gas, dan ada juga oil. Nah, di export line ini juga membutuhkan namanya metering. Jadi ada namanya custody metering, adalah metering yang sudah jadikan perhitungan untuk alokasi yang untuk hitungan penjualan. Nah, jadi di tiap-tiap dari sumur facility itu ada metering, tetapi ketika udah sampai ke battery limit untuk ke customer, biasanya meteringnya bernama custody meter. Itu lebih disertifikasi untuk penjualan. Kemudian ini storage tank. Ini tadi saya sampaikan bahwa ini model fixed roof. Ya biasanya untuk yang liquid, sedangkan untuk yang gas namanya untuk LPG sprinkler di bulat. Kemudian ini ada dike, ini adalah tanggulnya untuk mengantisipasi jika terjadi kebocoran liquid, tanggul ini bisa mengatasi. Kemudian ada fire water system untuk proteksi. Kemudian untuk pump, untuk transfer pump, untuk penjualan. Kemudian ini ada fan untuk kondisi jika ada masih tekanan tinggi, karena untuk storage atau penyimpanan ini biasanya tekanannya rendah, itu 1 PSI atau kurang dari 1 PSI atau 1 ATM lah. Kemudian ini handrail ini untuk pegangan, untuk misalnya ada operator untuk mengecek apakah sekarang produksinya udah berapa, mereka menggunakan edging, mereka naik ke atas, itu cara manual, naik ke atas, kemudian baru diukur secara edging atau pakai pasta. Kalau misalnya terjadi kendala permasalahan di oil transfer meter, di custody meter tadi, dan mereka melakukan verifikasi ke naik ke atas. Oke, yang terakhir adalah mengenai safety protection facility. Nah, kenapa muncul ada gambar-gambar kayak genju gini? Ini adalah teori Swiss cheese teori atau teori lapis keju, merupakan sebagai proteksi ya, proteksi terhadap safety, merupakan salah satu teori yang dipakai dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi Swiss cheese teori atau Swiss cheese model atau CM sering digunakan dalam investigasi kecelakaan dan pencegahan kecelakaan kerja. Jadi kalau misalnya ini adalah basic proses control system. Ketika terjadi build up, ada namanya proteksi, adalah proteksi kontrol. Kemudian ada alarm untuk menginformasikan kepada operator yang menjaga situ ada terjadi liquid build up atau pressure build up, dan settingan melebihi dari settingan, sehingga dia bisa rilis, bisa lebih aman lagi. Kemudian ada namanya proteksi terakhir adalah emergency shutdown. Ketika tidak bisa diatasi, dilakukan emergency shutdown. Jika tidak dilakukan emergency shutdown, akan terjadi kebocoran kemana-mana. Nah, mitigasinya adalah macam-macam, ada relief valve untuk buangan rilis, kemudian tadi dike tadi untuk tanggul tadi ya, kemudian ada emergency response terhadap antisipasi explosion yang ada di plant tersebut. Oke, sekian itu dari saya. Semoga bermanfaat, berguna bagi teman-teman untuk berbagi pengalaman saya mengenai upstream oil and gas facility. Sekian, saya balikan lagi ke moderator. Okay, thank you, Mr. Doli Hasidah, for your great insight. And I'm sure that the audience have some question. So for those who want to ask a question to Mr. Doli, I let you to ask by using raise hand features, and you can turn on your camera and mic when I call you, or you can drop the question in the chat box below.
down below by using format name underscore question. Thank you. Is there anyone want to ask a question? There is a raised hand who I can see it. Wait. Okay. I remind you once again, you can deliver your question in bahasa or English. Bisa pakai bahasa Indonesia juga bertanya. Oke, sudah ada yang raise hand. Mr. Halason HS Simanjuntak dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk presentasinya Pak Doli. Mau bertanya aja, itu yang kemarin lagi hot-hotnya 2 hari yang lalu atau berapa minggu yang lalu, ada kebakaran di kilang minyak Balongan ya. Nah, itu sebenarnya mau tahu kan ada beberapa yang menyatakan bahwa itu petir, ada yang menyatakan bahwa kesalahan bukan human error. Nah, sebenarnya pada saat investigasi itu sebenarnya apa yang terjadi ya? Dan mitigasi apa yang akan kedepannya dibuat oleh pihak safety biar tidak terulang lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih dari siapa ya? Hans. Mas Hans. Terima kasih, pertanyaannya sangat menarik sekali. Bahwa kilang itu sendiri itu berada di downstream, sedangkan untuk saya posisi saya sebenarnya di upstream. Tetapi saya bisa sampaikan bahwa investigasi masih tetap berlangsung. Kita akan tunggu investasi sampai selesai dulu, sehingga secara resmi akan dirilis ke publik mengenai apa yang terjadi di refinery tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak Doli. Sama-sama, Mas. Okay, thank you, Mr. Hans, for your question. Is there any question from another participant? Jika ada yang bertanya, bebas mengenai facility di sini atau mengenai apapun itu mengenai migas. Silakan. Pertanyaan lagi Pak Doli, saya penasaran aja sih. Untuk case yang kayak semacam yang di Surabaya itu, yang bocor itu ya, apa sih namanya itu? Lapindo ya, Lapindo. Nah itu permasalahannya di mana ya? Sempat kan katanya ada bola-bola untuk masuk, untuk ditutupin gitu. Itu Ya. masuk juga ranahnya Pak Doli juga ya? Bukan, Lapindo bukan under dari Pertamina, Mas. Gitu. Tetapi untuk permasalahan Lapindo sendiri, sebenarnya yang berhak untuk menjawab adalah dari pihak dari Lapindo sendiri. Untuk permasalahan yang udah dipublish adalah permasalahan dari semen di Cubingnya itu sendiri. Gitu. Jadi harus ada tahapan di mana melakukan semen, tetapi satu lain hal mungkin perlu diverifikasi lagi apakah permasalahannya itu apa tidak. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Pak. Oke, makasih sekali lagi buat Mas Hans. Atau kalau dari panitia mau tanya silakan juga loh.
Okay, there is some question from participant Mr. Pak Doli di Zoom chat. I will deliver it to you first. Okay. From Ignatius Suno _undip. He asked, what we have to do in order to reach net zero carbon emissions as an effort to create a better future life, especially in upstream oil and gas facilities. Ya, jadi di tempat kita sedang lagi mengembangkan carbon capture agar karbon yang terbuang itu bisa kita ambil kembali dan dimanfaatkan, gitu. Karena seperti teman-teman tahu bahwa emisi mengenai karbon potensinya sangat besar di Indonesia, sehingga kita bisa manfaatkan kembali untuk yang dimanfaatkan yang lebih baik, hingga menambah value di company-nya kita, gitu. Itu yang sedang kita kembangkan, CCUS. Okay, thank you, Mr. Doli, for your answer. And I will read another question for you. This is the question from Elia Pardomuan. Izin bertanya Pak Doli, saya Elia Pardomuan dari PT Indospec Asia ingin bertanya Pak, untuk wellhead X3, apa fungsi dari kill line-nya Pak? Terima kasih Pak. Begitu Mr. Doli. Wellhead X3. Gimana tadi pertanyaannya? Di Zoom chat Pak. Zoom chat. Dari Elia Pardomuan. Oke. Dari siapa? Dari ya, oke. Oke. Jadi untuk kill line itu namanya mematikan. Biasanya kill line disebut ketika terjadi tekanan sumur yang tidak diharapkan itu, atau contoh halnya terjadi kebocoran di sumur itu sendiri. Kill line di sini berguna mentransfer atau mematikan sumur tersebut dengan menggunakan semen. Nah, mungkin ada beberapa di Indonesia atau di luar negeri yang kondisinya mematikan sumur ini menggunakan line, itu menggunakan semennya dengan pressure yang sangat tinggi sehingga kondisinya sudah mati, dan ini merupakan scope dari subsurface, sedangkan untuk surface adalah yang di permukaan. Ya gitu. Kemudian ada juga pertanyaan dari Imam Nur. Oke. Kebocoran di lapangan ini. Oke. Ini lagi-lagi butuh investigasi yang sudah resmi dari pihak dari ONUIG itu sendiri. Untuk sementara saya belum bisa menjawab agar secara resmi berasal dari satu suara saja, yaitu dari lapangan ONUIG. Apakah gelombang gas ini awalnya bagaimana? Gitu. Sebenarnya sangat menarik ya, teman-teman tertarik banyak hal yang mengenai upstream oil and gas ini. Tetapi itu tadi yang di slide yang ini, bentar ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat saya memasukkan ada namanya integrity. Integrity sini adalah kehandalan fasilitas produksi yang ada di fasilitasnya. Baik itu di well juga ada namanya well integrity, kemudian facility namanya facility integrity. Kenapa integrity harus dijadikan utama ini? Karena untuk melihat kondisi fasilitas sekarang ini, apakah terjadi pengurangan atau penipisan terhadap material, kemudian terjadi leaking atau passing atau apapun itu, sehingga ketika kita mencoba mendesain atau mau optimisasi lagi perlu melihat integrity di sini. Makanya
menjadi prioritas, salah satu prioritas yang perlu dilihat ketika kita mendesain atau mengoptimisasi lagi atau menaikkan produksi lagi atau kita melakukan pengembangan terhadap brownfield itu sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa integrity ini sangat penting. Silakan kalau ada lagi. Oke, terima kasih Pak Doli. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Fadilah Universitas Islam Indonesia. Dia bertanya, menurut Bapak knowledge dan skill utama apa saja yang perlu dipersiapkan bagi para beginner yang baru ingin terjun ke dunia oil and gas, Pak? Silahkan bisa langsung dijawab. Oke, ini pertanyaan sangat menarik banget ya. Bagus sekali pertanyaannya, sebentar ya. Nah, jadi teman-teman sekalian yang belum masuk ke dunia kerja, itu saya anggap sebagai striker sepak bola ya. Jadi yang menentukan arahnya mau kemana, mau kerja di oil and gas mana, itu adalah teman-teman sekalian. Jadi sebagai striker harus mentahu posisi gol itu mau kemana, ke gawangnya. Ketika misalnya mau persiapan diri, misalnya saya pengen kerja di Exxon. Nah, cari informasi mengenai proses engineer atau facility engineer, kualifikasi persyaratan dari Exxon, atau menjadi kerja di BP. Cari informasi itu. Biasanya itu akan ada kualifikasi menjadi proses engineer, facility engineer, atau menjadi mechanical engineer, atau petroleum engineer. Cari informasi itu. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman bisa mencuri start, artinya mempersiapkan diri untuk agar siap ketika sudah lulus dari S1. Nah, jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri, oh saya men-checklist, saya mulai menjustifikasi, saya bisa kualifikasi 1, 2, 3, 4-nya. Nah, ketika udah lulus baru apply di perusahaan yang targetnya dari teman-teman sekalian. Kemudian sambil menunggu, misalnya udah lulus, sambil menunggu bisa mendaftarkan diri untuk sebagai profesional engineer, atau di Indonesia namanya insinyur, IPP, IPM, itu banyak sekali ya. Saya lihat di sini di data ada ITS, UGM, UI, ITB itu buka. Jadi salah satu persyaratan nantinya ke depan itu akan diwajibkan sebagai engineer harus mempunyai persyaratan gelar charter professional engineer. Ketika udah sampai ke tahap atas itu bisa masukkan ke ASEAN ACPE ini. Kemudian kalau misalnya kerja pengen di internasional, di luar negeri harus punya gelar PE atau international PE. Nah, kemudian mulailah setelah itu baru memahami engineering standar. Jika teman-teman dari SPE Undip membuat wadah mengenai API, GPSA ini bisa sharing, atau dari kampus bisa membuat sebagai wadah API belajar, atau misalnya kalau tidak ada individu sendiri. Oh, tadi di sini saya sampaikan bahwa minimal harus belajar API 14C RP500. Nah, ini teman-teman bisa mendownload. Ini belajar mengenai safety, proses safety, mengenai di minimum proses safety yang di fasilitas. Kemudian RP500 juga. Nah, setelah itu baru mengupdate technical knowledge. Ini teman-teman harus bisa atau sering membuat paper, kalau bisa ke tahap yang SPE itu bagus banget. Karena dengan kita ke ajang yang lebih tinggi, itu kita bisa mengetahui teman-teman punya inovasi atau pengetahuan tentang apa. Kemudian kita bisa kenal di situ. Karena banyak sekali teman-teman yang ada di teman-teman saya, itu dari dia sering ajukan paper, itu banyak yang ditarik untuk pindah ke company di perusahaan yang kebetulan juga hadir di ajang tersebut, sehingga ditawarkan pekerjaan. Kemudian bisa juga kita bisa networking bisa banyak. Nah, jadi konsepnya adalah seperti pohon yang
tinggi, semakin banyak akarnya, networknya semakin banyak, semakin tinggi pula di orang tersebut. Kemudian dengan adanya sedang lagi semangatnya apa namanya 4.0, kemudian nanti ada 5.0, itu pada prinsipnya sebenarnya udah ada dulu, cuma sedang lagi viralkan ya. Jadi pada dasarnya kalau teman-teman di teknik kimia atau di instrumen engineer atau di mechanical engineer itu akan belajar proses kontrol. Nah, konsepnya adalah si 4.0 ini adalah mengintegrasikan secara sistem tanpa adanya faktor human error gitu. Jadi cara sistem. Jadi harus kuat juga proses kontrol teman-teman, kemudian dari termodinamika fluida juga harus lebih kuat lagi untuk kurikulum tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Jika mau ditambahkan atau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan lagi yang ada di chat box yang akan saya bacakan kepada Bapak. Yang pertama itu ada dari Imam Nur Faizin dari ITENAS Bandung. Dia ingin bertanya mengenai perbedaan fasilitas dari eksplorasi, khususnya rig. Apakah ada perbedaan itu sendiri, Pak, dari rig untuk pemberon dan rig untuk well service atau walk over rig? Terima kasih, Pak. Gitu. Silahkan langsung bisa dijawab, Pak. Fasilitas yang ada di rig itu biasanya fasilitas DST atau Dream Steam Test untuk dapetin hasil fluidanya. Jadi tahapannya pertama ada namanya untuk pengeboran membutuhkan namanya bentonite atau namanya semacam kayak fluida atau semen untuk dia mengebor. Seperti halnya kita ngebor sumur di air, kita membutuhkan yang semen atau lapisan yang pelumas sehingga bisa tembus sampai ke bawah. Nah, kemudian ketika fluida udah muncul, ada namanya fasilitas DST, Dream Steam Test. Itu ada cuma separator, kemudian ada meter, kemudian ada barcode chart. Nah, tujuannya apa? Untuk melihat inisial produksi. Yang dites ini mengandung apa sih? Apakah H2S, CO2 apa, kemudian komposisi berapa. Nah, kalau udah ada di situ ada lab di situ. Kemudian ada namanya jadi di rig itu ada macam-macam company. Ada dari Salbersi, Halliburton, kemudian ada MAS Waco, ada macam-macam. Yang tujuannya sama adalah mengambil atau mengeksplorasi produksi yang ada di bawah laut agar bisa dinaikkan ke atas. Nah, kemudian kalau misalnya udah dites, langsung dilakukan casing tubing di samping-sampingnya, kemudian dipasang packer, kemudian casing produksi, kemudian kalau udah selesai baru ditutup, kemudian baru dilakukan proses lebih lanjut sampai proses development itu selesai, kemudian baru di online fasilitas kalau udah siap, baru dibuka si sumurnya, sehingga bisa online produksi. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di film Deepwater itu ya, fasilitasnya kurang lebih mirip seperti rig, seperti yang di Indonesia. Itu ada orang yang fungsinya di tubing, ada yang sebagai mat engineer, ada yang sebagai operator untuk remote untuk melihat ke bawah menggunakan ROV, itu di situ sistemnya. Kemudian ada orang labnya di situ, kemudian ada tes orang DST-nya, kemudian juga ada orang pantry-nya juga tentunya. Kemudian ada fasilitas yang tadi saya sampaikan, ada agar mereka tidak bosan, itu ada fasilitas entertainment di situ. Itu saya sampaikan. Ada lagi? Baik, terima kasih, Pak.
Ada lagi nih Pak beberapa pertanyaan. Ini dari Ilham Arfandi. Sebelumnya dari Noval Afriandi. Izin bertanya Pak Doli, saya Noval Afriandi dari Undip ingin bertanya Pak. Untuk upstream sendiri, apakah memungkinkan pemindahan posisi upstream dari sumur yang sudah tua ke sumur yang baru dengan cara diangkut dan sebagainya, daripada pembangunan ulang di tempat tujuan, dan apakah di Indonesia sendiri pernah dilakukan hal tersebut? Terima kasih. Silahkan langsung dijawab, Pak. Betul, oke. Jadi dari sumur tua bisa diangkut ke sebagai sumur baru gitu ya? Iya, Pak. Ya, jadi konsepnya seperti jadi di Indonesia ini sudah terjadi 3 pemotongan platform. Mungkin teman-teman bisa mengakses atau men-search di Google. Salah satunya kalau nggak salah 3-tiganya di Selat Madura. Jadi kondisinya itu ada yang abandon, ada yang kondisinya lain suatu hal. Akhirnya platform itu dipotong, kemudian dilakukan tie-in well dari jauh dengan posisi yang ada, kemudian dilakukan platform baru itu sendiri. Kalau di laut ya. Sedangkan untuk yang di darat itu pernah terjadi juga di lapangan di salah satu lapangan, di mana di lapangan tersebut merupakan kawasan hutan lindung. Kita tidak boleh melakukan kegiatan migas di kawasan hutan lindung karena itu diatur di pemerintah. Kemudian kita melakukan konsep studi dan melakukan asesmen di lapangan lahan yang diizinkan. Kemudian dilakukan injeksi secara miring agar bisa masuk ke dalam cadangan minyak yang ada di bawah kawasan hutan lindung itu, sehingga dapat mengalirkan di lahan yang seharusnya. Tapi itu tadi, posisi miring itu tadi akan berakibat kosnya akan menjadi kapek, akan menjadi lebih mahal, karena yang posisi miring juga berpotensi, selain mahal juga berpotensi ketika dilakukan well service, kondisinya sangat sulit sekali karena posisinya miring. Jadi banyak plus minusnya, gitu. Tetapi itu tadi ketika kita melakukan improvement di sumur itu sendiri, kita harus tahu cadangannya masih ada apa tidak, kemudian impuritasnya bagaimana. Kalau misalnya masih bagus, masih ekonomis, baru kita lakukan hal tersebut, gitu. Kalau misalnya tidak ekonomis, kita lakukan abandon. Ya, sekian itu, Mas. Ada lagi, Mas? Baik, terima kasih, Pak. Ada lagi nih, Pak, pertanyaan dari Ilham Arfandi Tamin. Izin bertanya, Pak Doli, mengenai eksplorasi migas. Selama melakukan eksplorasi migas di darat maupun di laut, tentunya akan menyebabkan persendian migas di perut bumi yang akan mulai menipis, dan akan membuat sebuah ruang kosong di perut bumi. Apakah usaha menutup ruang kosong tersebut setelah eksplorasi? Apakah ada usaha menutup ruang kosong tersebut setelah eksplorasi dilakukan, dan apa saja bahaya di masa depan? Ya, jadi tadi saya juga sampaikan bahwa kalau natural produksi, dia akan ketika udah naik, dia akan cenderung akan turun. Kalau kita tanpa ada usaha, sama sekali tanpa ada usaha. Tetapi ketika turunnya kenapa? Karena tekanan di bawah itu semakin berkurang. Yang tadinya kencang, tekanannya lama-lama semakin berkurang dengan berjalannya waktu. Makanya kita harus tahu di tahun berapa dia akan mulai tekanannya turun. Jadi kita perlu koordinasi atau kerjasama dengan teman-teman subsurface. Nah, ketika udah mulai turun, seperti yang kondisi ini adalah early life, sedangkan yang kondisi udah mulai turun ini adalah mid life. Yang harus kita lakukan adalah melakukan pressure maintenance. Dengan apa? Dengan water injeksi di situ. Jadi ada namanya, saya lupa nama hukumnya, in sama dengan output. Nah, jadi kalau ketika yang di in itu udah mulai keluar, berarti kita harus isi lagi nih. Dengan apa?
bisa melakukan pressure maintenance, water injeksi dengan melakukan tekanan mendorong situ sehingga air itu mendorong minyak yang ada di bawah, atau menggunakan artificial gas lift, bisa menggunakan gas lift, kita dorong menggunakan gas seperti kita ada gelas, ada air, kita pakai sedotan, kita tiup gelembung sehingga semakin ringan mendorong si minyak naik itu ke atas. Atau menggunakan ESP. ESP di sini adalah electrical submersible pump. Ini biasanya cenderung dipakai di sumur yang water drive, artinya waternya strong ya. Jadi low GOR. Itu bisa mengangkat ESP, mengangkat produksi dengan menggunakan ESP. Jadi ESP di sini menggunakan tipe centrifugal pump. Kemudian bisa juga menurunkan tekanan. Jadi dengan tekanan sumur yang mulai rendah di bawah, kita harus turunkan lagi yang di atas. Surface harus diturunkan lagi agar lebih ringan naik ke atas. Sehingga velocity si fluida semakin naik. Akibatnya apa? Velocity makin naik, produksi akan bertambah di situ. Tetapi negatifnya akan cepat terkuras yang di bawah. Makanya kita harus cari titik optimumnya. Apa yang harus dilakukan? Ini harus ada di identifikasi kerjasama subsurface dan surface. Ketika udah mid life, kondisi berarti udah end of life. Nah, kalau udah kondisi mid life dan end of life, berarti kita harus lihat, berarti cenderungan water akan semakin meningkat. Nah, ini harus perlu diantisipasi, artinya dengan meningkatnya water, berarti capex untuk pembangunan water treatment akan semakin bertambah. Nah, dari kita investasi fasilitas untuk menaikkan produksi, kita harus tahu ekonomi limitnya. Nah, ini teman-teman dari Petroleum Ekonomi dan kita bekerjasama. Kita menaikkan produksi dengan teknologi yang ada, apakah masih ekonomis apa tidak? Nah, ketika udah mulai tidak ekonomis, berarti kita tidak perlu lagi investasi di situ, karena dia akan cenderung turun, gitu. Jadi, ya itu tanggapan dari saya. Silakan, Mas Moderator. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya dari pertanyaan Ilham Arfandi. Kemudian ada pertanyaan dari Abza. Problem apa yang sering Bapak temui di dalam upstream production facility, dalam kurung foam, scale, corrosion, asphaltin, parafin, dan lain-lain, dan bagaimana cara Pertamina untuk mengatasi hal tersebut? Ya, bisa langsung dijawab Pak. Terima kasih. Ya, sebenarnya bukan cara Pertamina saja ya. Jadi basically sebenarnya saya orang flow assurance sebenarnya. Jadi yang perlu diketahui ini tadi, sebelum kita mengetahui impuritasnya, sand, wax, aspal, kemudian punya minyak berapa, itu kita harus tahu adalah komposisi PTQC. Itu ada komposisi. Seperti kalau misalnya di dokter itu akan tahu penyakitnya apa ketika sudah mengetahui isi dari kandungan darah kita. Nah, dari kandungan darah itu baru akan dilihat, oh kamu punya penyakit ini, oh kamu punya ini, mitigasi ini ya, jangan sampai pusing dikasih obat norit, nah gitu, itu nggak nyambung. Nah, makanya ketika sudah membuat quest flow tadi, kita mudah mengetahui dan memahami fluida. Permasalahan yang ada di tidak tercapturekan di sand, wax, apapun itu adalah basic aja. Permasalahannya adalah tidak adanya update data yang valid dan tidak adanya pemahaman data. Nah, pemahaman fluida itu sendiri. Kalau kita memahami fluida, simulasi, kemudian mau identifikasi apa itu udah kita antisipasi dengan kita memahami fluida ini. Jadi, oh dengan tekanan dengan temperatur sekian bisa terjadi wax loh. Oh dengan penurunan tekanan ini tidak akan bisa ngalir loh. Nah kayak gitu. Jadi kita harus tahu ini. Tapi dengan mengetahui data ini perlu dilakukan QC. Ini seringkali saya melihat jarang sekali teman-teman melakukan. Kadang sering mencari yang shortcut yaitu dengan melakukan black oil. Jadi ketika teman-teman sebelum lulus ini harapan saya teman-teman belajar mengenai API yang tadi 14C, 14E, kemudian ini, atau kalau lebih justifikasi lagi, melihat kualifikasi
tempat engineer yang rencananya atau teman-teman mau apply, itu persyaratannya apa aja, apa aja. Nah, itu harus mulai sekarang nyicil, pelajari. Jangan langsung ke software, karena kalau udah ke software itu adalah namanya tool, data input akan keluar output, tetapi bagaimana cara kita menganalisanya. Nah, makanya analisa itu penting. Bagaimana caranya? Berdasarkan dari API itu sendiri. Oh, ternyata viscosity ini akan berpengaruh terhadap si wax. Oh, kalau misalnya tekanan yang turun ini akan mempengaruhi terhadap aliran fluid itu ngalir. Makanya kita harus mengetahui velocity. Makanya perlu namanya tekanan dan flow. Nah, gitu. Jadi konsep-konsep analisa itu yang perlu dipahami teman-teman adalah mulai dari sekarang mempelajari engineering standar. Itu. Jadi kalau untuk tool, menurut saya itu adalah tool atau simulasi adalah prioritas yang kedua. Gitu. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian next question dari Elia Pardomuan lagi dari PT Indospec yang Asia. Dia bertanya, apa itu EOR, Pak? Fungsi dan peranannya bagaimana, dalam kondisi apa dilakukannya EOR, karena belum pernah saya lihat penerapannya di site tentang EOR. Betul. Ya, terima kasih tadi Mbak ya. Terima kasih. Jadi kalau ada namanya tadi ya. Nah, ada namanya IOR itu adalah Improve Oil Recovery. Biasanya dengan melakukan water flood. Yang sudah dilakukan di Indonesia adalah water flood ini. Udah banyak terjadi di Indonesia water flood. Jadi water flood di sini water dari air laut atau dari air formasi istilahnya ya. Dari air formasi itu air dari sumur, sedangkan air laut itu dari air laut itu sendiri ya. Itu di treatment, kandungan oksigennya dibuang, kemudian difilter dari solid, kemudian salinity-nya dikurangin. Jadi salinity ini sangat berbahaya. Ketika salinity ini atau kandungan garamnya tinggi, akan kita masukkan ke dalam sumur akan menjadi ngeplak di bawah sumur, sehingga kita harus kondisikan low salinity. Nah, udah treatment, kemudian baru dinaikkan pakai pompa. Itu tekanannya harus lebih tinggi, misalnya di bawah tekanannya adalah 2000. Untuk mendorong 2000 ini bukan kurang dari 2000, tetapi harus 2100, 2000. Jadi tekanannya harus disesuaikan di bawah agar bisa mendorong namanya oil swap ya, aplikasi. Kemudian ada namanya EOR, ini adalah EOR atau Enhanced Oil Recovery, ada pakai polimer. Memang betul di Indonesia belum secara full scale, tapi masih pilot. Yang polimer di sini IPB punya, UGM punya, ITB juga punya untuk surfaktan. Surfaktan konsepnya seperti kayak sabun, jadi dia mengabsorb mengabsorb si minyak sehingga dia menjadi licin, menjadi lebih ringan. Kemudian juga ada namanya polimer, kemudian ada namanya SP, gabungan antara surfaktan polimer, kemudian juga ada teknologi nitrogen injection. Nah, untuk nitrogen aplikasi ini perlu dicek kembali karakteristik dari si minyak itu sendiri, karena nitrogen kebanyakan atau CO2 injeksi kebanyakan akan berimpact terhadap si aspal atau makin beratnya si FE oil sampai ke atas, sehingga bermasalah lagi di atas. Jadi ada macam-macam EOR. Itu salah satu usaha untuk menaikkan produksi, karena saat ini kita di 2021 ini lagi di semua KKS lagi ditargetkan sama saya migas untuk produksi 1 juta barel. Gitu. Jadi tahapan-tahapan ini kurang lebih akan diterapkan di masing-masing KKS.
Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir dari Desi AS dari Universitas Singaperbangsa Karawang. Dia bertanya berkaitan dengan film Deepwater yang saya telah tonton. Kisah tersebut memilukan. Ada hal yang disampaikan terkait integriti. Apabila saya atau Pak Doli berada di kondisi tersebut sebagai petugas X di sana, sebaiknya saya mengikuti SOP arahan mentor atau atasan field atau petugas delegasi pemilik perusahaan. Karena melalui tools yang dimiliki ada keraguan apabila meneruskan proses pengeboran. Begitu Pak pertanyaannya. Bisa langsung dijawab. Ya, betul. Karena kondisi yang di Potter itu ya, kondisi di mana terjadi permasalahan yang sangat kompleks antara di satu sisi manajemen melakukan efisiensi, sehingga banyak hal-hal tahapan yang dilompati dari tahapan yang seharusnya. Kemudian ketika udah terjadi, artinya udah kondisi abandon, itu kondisi yang udah major, sehingga tidak ada lagi, intinya orang akan cari selamat masing-masingnya itu sendiri. Semoga bisa menjawab, karena kalau kita membahas di water sangat sensitif sekali ya. Okay, thank you for some of your answer, Mr. Dolly. And unfortunately, there is a time limitation for this session. So for those